Cerita berawal ketika unit penjinak bom bergabung bersama pasukan khusus kepolisian untuk menangkap pengedar narkoba yang merangkap sebagai ahli bom bernama Kun Kang. Dipimpin oleh Letnan Luyang, mereka menggunakan sensor pendeteksi hingga mengetahui bahwa di depannya terdapat ladang ranjau. Oleh karena itu, ia membagi pasukan menjadi dua tim, di mana Maceng memimpin tim satu dan sisanya harus mengikutinya. Tak jauh dari sana, transaksi pembelian narkoba mulai dilakukan antara Yon dan Kun Kang. Yon selaku perwakilan dari polisi yang menyamar, menyerahkan satu tas uang dan meminta barangnya segera diberikan. Namun Kang justru berkata bahwa barang tersebut akan menyusul diantarkan ke rumahnya. Hal itu membuat kedua kubu saling mengacungkan senjatanya masing-masing, di mana Kang juga melibatkan dua putranya yang bernama Kun Pai dan Kun Ho yang memiliki keahlian dalam mengetahui berbagai jenis peledak. Bahkan tidak hanya melanggar kesepakatan jual beli, dengan sangat liciknya ia siap mengaktifkan bom jika mereka berani menentangnya. Jelas Yon tak punya pilihan selain mundur membawa semua pasukannya. Namun ketika mereka dalam perjalanan, sebuah alarm berbunyi di kantongnya tanpa menyadari bahwa benda itu adalah sebuah peledak. Sontak saja keras ledakan membuat pihak polisi bergerak mencari sumber suara. Tetapi Kang juga cepat meninggalkan tempat itu dan tak sengaja berpapasan dengan pihak kepolisian sehingga mereka memulai penyerangan. Selama baku tembak terjadi, sejumlah musuh tumbang meskipun Kang sulit dilumpuhkan karena semua antek-anteknya selalu melindunginya. Hal itu membuat Luyang memerintahkan untuk membuka formasi pengepungan, sampai taktiknya berhasil membuat Kun Pai tertembak di kakinya. Kendati demikian, Kang mengajak kedua putranya mundur setelah mengorbankan semua anak buahnya. Mereka melarikan diri memasuki sebuah pondok dan menghilang begitu saja tanpa bisa ditemukan oleh pihak kepolisian. Tak cukup dari itu, sensor bom ini bawa suming menunjukkan adanya sinyal peledak di dalam sana. Keduanya pun memberanikan diri menerobos masuk sampai menemukan bom yang disembunyikan di dalam sebuah bambu. Bahkan ketika kursi dibongkar, terdapat pula terowongan panjang yang pastinya dibuat Kang untuk melarikan dirinya. Keadaan itu membuat polisi gagal maju akibat pintu terowongan yang terhubung dengan rangkaian kabel. Dan jika mereka salah langkah, dipastikan posisi mereka dalam bahaya besar. Maka sebagai kepala unit penjinak bom, Luyang menggunakan keahliannya dalam mencari letak pemicu yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Ia juga meminta mereka mundur ke jarak aman dan menggunakan berbagai alatnya untuk menarik bom sampai meledak tanpa adanya korban. 唐伯符只会留咱们俩兄弟。 Sementara di bawah Kang dan kedua putranya terus berlari karena mengetahui bahwa polisi telah menaklukkan peledak miliknya. Namun karena luka tembak di kakinya semakin parah, Kun Pai memaksa sang ayah mengajak adiknya pergi meninggalkannya. Atau dengan kata lain, ia akan menanggung resiko apapun hanya sendirian. Ketika Suming menjadi orang pertama yang memasuki terowongan, ia langsung dikejutkan dengan serangan yang membuatnya jatuh tersungkur. Bahkan meskipun sudah dalam keadaan yang terhimpit, Kun Pai menolak menyerah sampai Luyang datang tepat waktu menembaknya. Nah, ia tak hanya terbunuh sendirian, melainkan membawa sebuah bom yang membuat Suming mengorbankan dirinya. 1 tahun berselang, Luyang menjelaskan tentang bom C4 atau peledak yang berenergi sangat kuat. Peledak tersebut bisa diubah ke berbagai bentuk dan merupakan jenis yang dipakai teroris maupun kriminal di seluruh dunia. Sementara itu, sebuah ledakan besar baru saja ditemukan di 2 jalur pipa alam. Ledakan itu memiliki daya kerusakan parah sehingga warga diperintah untuk mengungsi karena khawatir akan terjadi ledakan berikutnya. Di waktu yang sama pula, para polisi baru saja mengajukan pertanyaan seputar tugas-tugas Luyang selama ini. Namun ia menunda jawabannya karena harus menemui komisaris politik mengenai sesuatu yang darurat. Sesampai di sana, pimpinan keamanan Republik Daerah Nanming memberitahu tentang insiden meledak gas alam. Jalur itu digunakan untuk impor gas dari Asia Tenggara dan bisa berdampak besar bagi negara. Maka sang komisaris memutuskan bahwa keamanan publik bersama kepolisian akan bekerja sama untuk mengatasi kondisi ini. Ia juga ditunjuk untuk ikut dalam operasi dan bertugas mencari sekaligus menjinakkan bom tersebut. Setelah mempersiapkan perlengkapannya, ia bergabung bersama Luo selaku bagian dari tim pasukan penjinak bom. Luo sendiri merupakan orang yang angkuh dan merasa bisa mengatasi permasalahan ini hanya bersama timnya. Namun karena direktur telah memutuskan, ia terpaksa menerima bahwa kedudukannya lebih rendah karena Luyang kini resmi menjadi pimpinannya. Setiba di lokasi bekas reruntuhan, mereka mengecek semua area untuk menemukan bukti yang mungkin bisa menjadi informasi baru.
Mereka juga membangun pos komando yang dipimpin oleh pakar intel bernama Ling, tunangan dari Suming yang tewas 1 tahun silam. Dan berdasarkan informasi darinya, bom tersebut tergolong ke dalam jenis C4. Mendengar jenis bom tersebut, direktur mengirimkan tim penyerang yang ternyata adalah Maceng, orang yang ikut dalam misi penangkapan Kang. Dari situlah ia kembali meneliti bukti-bukti melalui pecahan kaca, sampai menemukan sebuah simbol persis seperti apa yang dilihatnya 1 tahun silam. Maka informasi penting itu langsung ia laporkan kepada direktur, agar segera menaikkan level berbahaya karena dalang yang dipastikan adalah Kun Kang. Kun Kang. Di hari selanjutnya mereka kembali menemukan lokasi ledakan baru yang diduga berkaitan dengan Kang. Hal itu membuat pasukan penyerang langsung menyerbu lokasi guna melakukan pemeriksaan. Adegan berpindah ketika Kang dan antek-anteknya melakukan transaksi narkoba bersama salah satu penjual di pasar. Ia yang memang seorang penipu ulung kembali mengambil barang pesanannya tanpa membayar, melainkan dengan ancaman kekerasan. Sementara itu Luyang dan Luo baru saja menemukan kotak mencurigakan tak jauh dari lokasi ledakan. Mereka pun berniat membukanya dengan bantuan robot, namun Luo bersikeras percaya bahwa bom itu bisa ia atasi hanya sendirian. Maka saat ia mulai memutuskan sejumlah kabel, tiba-tiba ledakan terjadi tak terduga. Melihat bahwa Luyang telah mengetahui tipuan itu, Luo pun marah karena dibiarkan bertindak tanpa diingatkan. Di sanalah ia memberitahu sebuah pelajaran penting, bahwa terkadang dalam mengatasi bom, situasi berjalan berbeda dari apa yang sebelumnya ia pikirkan. Kemudian mereka dikejutkan dengan dering telepon yang berasal dari dalam kotak. Ternyata Kang menghubungi mereka dan mengaku ingin membalaskan dendam atas kematian putranya 1 tahun lalu. Ia juga memberikan waktu 24 jam untuk Luyang menemukan sejumlah bom, atau akan lebih banyak orang yang terkubur selanjutnya. Setelah telepon itu berakhir, semua penghuni pasar dibuat kaget dengan penemuan mayat penjual yang tewas akibat tusukan pengait daging. Kabar tentang Kang yang mendalangi penyerangan membuat direktur turun ke pos untuk memperoleh perkembangan secara langsung. Hal itu membuat Luyang menyerahkan ponsel yang tadi ia temukan agar Ling segera memeriksanya. Bahkan demi membuat semua anak buahnya nyaman dan tidak terbebani, direktur menanyakan kesiapan mereka karena orang yang akan dihadapi adalah penyebab kematian satu temannya, sekaligus tunangan Ling di masa lalu. Secara cepat Ling mengetahui bahwa HP itu telah dihubungkan melalui GPS. Kang juga baru saja mengirimkan sebuah topografi waduk, sehingga mereka menyimpulkan bahwa tempat itu akan dijadikan sasaran bom berikutnya. Maka sebagai upaya pencegahan terjadinya bencana besar, sang direktur mengambil langkah awal dengan memeriksa situasi hilir waduk yang terdapat 3 desa. Ia juga meminta pemerintah mengumumkan pengungsian penduduk agar daerah terdekat aman dari ancaman. Tak hanya itu saja, Luyang dan pasukannya langsung dikirim ke lokasi waduk tersebut, di mana dari pengamatannya, daerah itu tampak aman sehingga ia menduga bahwa bom telah diletakkan di kedalaman air. Ia pun melakukan penyelaman bersama Luo dan terus mengitari sampai ke dasarnya. Di sanalah mereka menemukan sensor tekanan yang terhubung dengan peledak dan hanya bisa dijinakkan dari dalam air. Tak butuh waktu yang lama, Luyang mampu meneliti sistem beserta cara kerja penjinakannya. Ia bekerja sama dengan Ling untuk menukar informasi terkait luas dan tinggi beton agar ledakan bisa dicegah seminim mungkin. Baru setelah perhitungan selesai, Luo diminta kembali ke atas hingga rencana mulai dijalankan. Bersama dengan itu, kepolisian banyak diturunkan untuk mengevakuasi penduduk sekitar. Waktu pun bergulir hingga kerjasama antar ketiganya dipertaruhkan. Mereka harus bergerak sekaligus mendengarkan instruksi Ling demi membawa bom menjauh ke tengah. Namun tidak sesuai dugaan, bom meledak lebih cepat daripada hitungannya. Di saat hampir terombang-ambing mengikuti arus air, Luyang tersadar dan segera diberikan pertolongan. Terlebih ia baru saja mempertaruhkan hidup dan matinya, tetapi Kang kembali menghubungi bahwa masih ada peledak lain yang harus mereka cari. Kang sendiri masih dalam perjalanan entah menuju kemana. Namun sekelompok pemuda tiba-tiba meminta tumpangan menuju ke depan, sehingga ia mengizinkannya. Setelah berhasil misi itu, Ling menyadari bahwa gambar waduk yang Kang kirim seperti diambil dari posisi yang tinggi. Maka satu hal yang pasti, Kang menggunakan drone untuk memotretnya dan bisa saja digunakan untuk mengebom suatu saat nanti. Diskusi pun dihentikan ketika Kang mengirimkan pesan berisi 2 foto, yakni remaja yang disandra beserta foto koridor rumah sakit. Dan meskipun tak begitu jelas lokasinya, mereka bisa menebak bahwa tempat penyanderaan itu berada di jembatan yang tak jauh dari rumah sakit.
Keputusan pun diambil bahwa Luo dan Macheng akan menolong para Sandra dibantu oleh personil lainnya. Sementara Luyang dan Ling akan menyelamatkan orang-orang di rumah sakit. 你们一定要注意安全。无人机已经起飞了，正在监视我们。 Singkat waktu saat tiba di lokasi tujuan, misi dimulai dengan bergerak ke target masing-masing. Luo harus melepaskan para Sandra di jembatan dengan waktu yang sama persis seperti bom yang sedang Luyang jinakkan di sebuah kamar bersalin. Jelas saja Luo menyimpulkan bahwa satu-satunya cara melepaskan bom adalah dengan bunuh diri menggantikan para Sandra. Tetapi apapun resikonya, tim penyerang yang dikepali oleh Macheng siap maju membantunya. 别紧张，冷静啊！凉水也破了，再这么拖下去，大人和孩子都跑。突击队出列！ Proses penyelamatan pun dimulai dengan membebaskan satu persatu tawanan, di mana Luo juga selalu terhubung dengan Luyang dan diberitahu bahwa langkah terakhir adalah melepaskan kabel secara bersamaan. Maka saat semua pasukan telah siap, hitungan mundur dimulai hingga mereka berlari guna menghindari dahsyatnya bom yang meledak. 是我和按训练时一样起一个节奏。你跟我现在准备用硬干冻住弹簧口。进。 Lagi-lagi mereka mampu selamat dari maut tanpa mengalami luka yang serius. Begitupun Ling yang berhasil memecahkan teka-teki keberadaan drone di pabrik gula yang terhubung dengan jalur pipa gas. Penemuan itu juga membongkar motif penyerangan Kang yang tidak hanya dendam, melainkan karena ingin menggunakan pipa sebagai jalur pengiriman narkobanya. Kabar ditemukannya lokasi itu yang sampaikan kepada pasukan agar bergerak saat ini juga. Bahkan Ling meminta ikut dilibatkan karena ingin memastikan bahwa Kang harus tertangkap di tangannya. 所以说现在才是你最需要我的时候。 Sementara di pabrik gula, pasukan polisi mengetahui bahwa Kang baru saja meninggalkan pabrik dan diduga berangkat menuju ke pipa tak terpakai yang terletak di tepi sungai. Mulai dari situ Lu yang memerintahkan mereka mengatasi tugas masing-masing, di mana Macheng dan Luo mengamankan pabrik, sementara ia dan Ling akan pergi melakukan pengejaran. Waktu pun bergulir hingga pengiriman narkoba siap dilakukan. Kang menggunakan alat canggih yang mampu bergerak bagaikan kilat, hingga transaksi berjalan hanya dalam waktu 2 detik. Di saat yang sama pula, Macheng dan timnya sudah memasuki pabrik gula dan terus memantau tiap penjaga. Mereka juga langsung memencar tim untuk siap pada pengepungan dan mulai mengeluarkan aba-aba menembak jika musuh melawannya. Akibat menolak untuk menyerah, para antek-antek Kang yang memang orang amatiran jelas kalah tanpa perlawanan. Kebanyakan dari mereka terbunuh sia-sia dan sisanya memilih menyerahkan dirinya termasuk juga Kun Ho yang tertangkap. Ia pun melakukan panggilan video dengan ayahnya sampai Kang sadar bahwa polisi telah mengepung pabriknya. Maka ia disuruh membuka jajanan yang bukan sekedar makanan biasa, melainkan pemicu bom yang menyala. Di hutan, Luyang dan Ling berhasil menemukan tempat persembunyian Kang setelah pencarian yang panjang. Namun karena ia menolak menyerah, polisi menembak semua anak buahnya tanpa terkecuali. Kang pun melarikan dirinya melewati ladang ranjau dan berhasil menggiring Luyang untuk mengejar sampai masuk ke dalam jebakan. Tetapi meskipun ia bisa mengatasi ranjau itu sendirian, Ling tetap menolongnya hingga mereka bebas dari sana. Lantas mereka kembali berjuang dengan cara menembak tiap undakan tanah hingga semua area yang dilewati bersih dari ranjau. Di mana saat di penghujung jalan, Luyang memutuskan tetap mengejar selagi Ling mengawasi drone dari jarak jauh. Setelah berbagai hambatan yang mereka alami, pada akhirnya Luyang bertemu langsung dengan buronan yang paling dicari. Ia pun melawannya habis-habisan demi membalaskan dendamnya atas kematian banyak orang. Sayangnya belum sempat Luyang membunuhnya, drone berisi bom justru berhasil aktif dan diterbangkan. Hal itu membuat Luyang membiarkan drone tetap mengudara dan berbalik pergi karena tahu bahwa Ling telah mengatasinya. 游戏最后一关，拜拜。 Kerjasama keduanya pun memperoleh hasil yang baik dan disusul oleh kemunculan polisi yang mengepung Kang hingga ia tak mempunyai kesempatan untuk kabur. Misi pun dianggap selesai tanpa adanya korban jiwa. Baik tim pabrik maupun Luyang dan Ling, mereka juga mendapatkan tangkapan besar berupa barang haram yang belum dipasarkan. Setelah insiden tersebut, Luyang kembali membimbing anggota kepolisian yang akan menjadi seorang penjinak bom. Ia juga menjawab pertanyaan tempo hari yang pernah diajukan, bahwa pekerjaan penjinak bom berarti harus menghadapi kegelapan dan hidup dekat dengan kematian. 才能成为一名合格的排爆手。
Pada film ini kita diperlihatkan cara kerja seorang penjinak bom yang memiliki tingkat berbahaya sangat tinggi. Mereka haruslah orang yang berkompeten karena tidak hanya mengatasi berbagai jenis bom, tapi juga melawan teror yang mengancam keamanan negara. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.